Saya yakin Anda adalah orang yang hebat. Anda punya potensi yang harus dikembangkan sampai detik ini, dan Anda sudah bertahan sampai detik ini. Itu adalah luar biasa sekali. Halo Kece People, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Mufti bisa hadir menemani Kece People semuanya. Tentunya dalam program Roommate. Yang penting gak roommate, persembahan dari Kece Radio dan SMCC, Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu konselor dari SMCC UNESA, membahas suatu topik yang mungkin sangat hangat di kehidupan kalian semua Kece People ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar negative thinking. Sebenarnya negative thinking itu bahaya nggak sih? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Ramadan Maruta Pradana, Sarjana Psikologi. Apa kabar Mas Maruta ya manggilnya ya? Ya benar, Maruta aja boleh. Maruta. Nggak pakai Mas? Iyalah. Biar friendly lah. Oh biar friendly. Panggil Maruta aja. Oke. Bersama Maruta kita akan ngobrol-ngobrol seputar negative thinking itu sebenarnya bahaya nggak sih? Dan harus dihindari atau enggak? Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Maruta dari SMCC UNESA. Sebelumnya Maruta, nama lengkapnya Ramadan Maruta Pradana Sarjana Psikologi ini merupakan konselor di SMCC UNESA, pernah juga menjadi relawan trauma healing UNESA Peduli Lombok tahun 2018 dan juga relawan trauma healing UNESA Peduli Palu Sigi Donggala di tahun 2018 juga. Alumni UNESA juga. Betul sekali. Psikologi. Betul sekali. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol seputar negative thinking. Sebelumnya Mas Maruta. Oh, Maruta saja ya? Iya, supaya friendly. Oke, baik. Aktivitas di masa pandemi bagaimana, lancar? Aktivitas di masa pandemik yang tetap kita pasti produktif lah. Pasti produktif. Yes. Yang pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Sudah vaksin? Kalau saya sendiri belum, karena saya harus mengantarkan sivitas akademi terlebih dahulu. Karena nanti kalau saya vaksin semuanya sakit. Maksudnya kan kalau divaksin kan kita ada ini ya beberapa reaksi, ada yang demam dan sebagainya. Iya. Nanti kalau semua demam kasihan. Jadi saya memilih yang terakhir aja vaksinnya. Gantian begitu bertahap. Betul sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar negative thinking dari kacamata konselor Mas Maruta Ramadan ini. Mas Ramadan Maruta ya. Baik. Untuk pengetahuan Kece People yang ada di manapun berada, sebenarnya apa sih negative thinking itu? Oke. Negative thinking itu atau biasa kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu kan artinya pikiran negatif. Nah, pikiran negatif itu selalu berkaitan dengan pola pikir atau proses berpikir. Nah, sebenarnya kenapa sih berpikiran negatif itu akan mempengaruhi semuanya? Karena semua bersumber dari pikiran. Ketika kita melihat sesuatu atau ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, yang pertama kali mengelola dan memproses adalah pikiran. Ketika pikiran itu tidak menjadi dalam artian positif atau sesuai dengan koridor, sesuai dengan norma yang berlaku, maka itu akan mengganggu segalanya. Bisa mengganggu perilaku, bisa mengganggu kebiasaan, dan bisa mengganggu orang lain tentunya. Itu. Apakah negative thinking itu bisa terjadi kepada siapapun atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa negative thinking? Sebetulnya orang bisa berpikiran negatif itu semuanya bisa. Semua punya kecenderungan. Dan siapa sih yang nggak punya? Semua pasti punya. Karena semua itu punya yang namanya pengalaman buruk di dalam hidupnya. Nggak ada satupun orang itu nggak punya pengalaman buruk. Contoh saja ketika kita masih kecil, kita belajar sepeda ontel, pasti kita akan pernah mengingat bagaimana ketika kita baru mencoba, kita akan teringat rasa sakitnya. Ketika kita jatuh dan sebagainya. Sampai sekarang pun kita akan masih ingat. Gitu. Nah, terkadang orang-orang ini juga berkaitan dengan pola asuh ya. Pola asuh orang tua. Kadang-kadang ketika kita masih kecil, ketika kita masuk di PAUD dan lain sebagainya, seringkali kita ditakut-takutin oleh guru atau orang tua kita. Kadang-kadang kalau kita nggak mau atau pipis pipis di celana, itu kan mesti kita ditakutin ya. Jangan pipis di celana, nanti
digigit tikus atau digigit kucing dan sebagainya. Nah, itu secara tidak langsung itu masuk ke proses kognitif seorang anak. Dan ketika sudah masuk ke dalam pikiran anak dan masuk ke dalam struktur skema kognitif anak, itu akan mempengaruhi pola hidup, pola pikirnya ke depannya. Apakah seseorang yang sering berpikiran negatif atau negatif thinking itu cenderung lebih tertutup, tidak pede dan lain sebagainya? Bisa jadi. Karena yang saya sebutkan bahwasanya ketika kita memiliki informasi, kita yang mengelola adalah otak. Nah, ketika otak itu mengelola segala informasinya dan dia dikeluarkannya itu melalui perilaku, komunikasi, dan bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika pikirannya itu negatif, pikirannya itu tidak selinier, maka yang terjadi adalah perilakunya itu akan berbeda dengan yang sepertinya atau masyarakat pada umumnya. Apakah sifat pesimis, kurang yakin, itu juga bagian dari negative thinking? Betul. Karena contoh ya, ini seringkali di kalangan mahasiswa itu sering mengalami pesimis terhadap dirinya. Besok dia ke depan mau jadi apa? Ya. Kadang-kadang ketika dia studi pun dia bingung gitu loh. Studi ini mau dibawa kemana? Saya pun 100% tidak punya pengetahuan tentang jurusan atau saya salah jurusan. Kadang-kadang persepsi mereka seperti itu gitu. Terus pada akhirnya dia akan menumpuk informasi dan pikiran-pikiran itu menjadi was-was, menjadi negatif. Aku bisa nggak ya lulus studi ini sampai 8 semester? Aku bisa nggak ya mencapai semua ini? Akhirnya pikiran negatif itu terkumpul dan terakumulasi. Nah, ketika terakumulasi, otomatis perilaku yang muncul itu akan cenderung mengikuti pikirannya. Jadi dia kan pesimis nih dengan studinya, apakah bisa lanjut enggak, apakah dia bisa tuntas enggak studinya. Akhirnya secara tidak langsung perilakunya akan mulai pesimis, mulai menarik diri. Jadi sering cenderung itu lebih suka pulang malam, begadang tanpa ada apa ya kayak tugas gitu ya, enggak cuman ngopi dan ngoples dan lain sebagainya gitu. Jadi perilakunya itu akan menunjukkan bahwasanya ya sebenarnya dia itu sedang nggak nyaman dengan jurusannya, dengan sekolahnya gitu. Karena pikiran negatifnya terlalu banyak. Dan kadang-kadang anak-anak yang seperti itu tuh kurang mau ini ya, sharing ya, kurang mau bercerita. Dia lebih cenderung untuk memendam. Lebih tertutup gitu. Betul ya. sekali. Jadi dari obrolan di awal segmen ini kita sudah sedikit terbuka ya. Negative thinking itu sebenarnya tidak baik. Iya. Dan seperti apa cara menghindari negative thinking? Sesaat lagi di segmen 2 tetap di Roommate, yang penting gak rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Ini keren, semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika, Unesa dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station, Unesa satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio. Kece Radio. Rumit, yang penting gak rumit. Masih barengan Mufti dan Maruta yang akan memberikan informasi kepada Kece People semuanya terkait negative thinking. Nah, di segmen 2 ini Maruta,
sebenarnya negative thinking itu bahaya nggak sih? Negative thinking, jadi sebenarnya itu negative thinking itu bisa dikatakan bahaya atau tidak itu tergantung dari individunya. Apakah individunya ini ngerasain nyaman nggak sih ketika dia overthinking, atau dia itu biasa aja gitu loh. Kadang-kadang kan ketika ini contohnya para bucin ya, bucin ini biasanya kalau nggak dibales sama ceweknya atau sama cowoknya gitu ya, dia kan pasti berpikiran gini, oh ini pasti selingkuh, oh ini pasti dia marah sama aku, oh pasti dia ngambek sama aku nih gitu kan. Banget. Nah padahal kan nggak semestinya dia berpikiran seperti itu, karena kan mungkin saja kita nggak tahu kan dia punya kesibukan apa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang para bucin itu langsung menjudgment bahwasanya oh iya pacarku selingkuh nih, jadi kecurigaannya itu bertambah, oh iya ini ternyata dia update status nih, wah makin kacau kan pikirannya. Akhirnya ketika dia berkomunikasi dengan si pacarnya, barulah dia menjelasin kok kamu gini. Sebetulnya kan semua itu bisa dijelasin gitu loh. Nah kalau seperti itu sebenarnya masih ke dalam takaran yang mau over. Ya, mau overthinking gitu. Tapi sebenarnya hal itu bisa kita pupuk ya, dalam artian itu bisa diminimalisir dengan cara apa? Kalau dalam sebuah hubungan mungkin kita bisa dengan rasa kepercayaan gitu, membangun rasa kepercayaan. Seperti apa mungkin membangun rasa kepercayaan yang lebih kepada pasangan? Ini yang masih ranah pacaran ya. Oh iya. Kalau sudah suami istri kan sudah mengikrarkan janji hidup semati diijab kabul. Tapi sebetulnya meskipun kita sudah bukan kita ya, maksudnya meskipun manusia itu sudah sah di hadapan agama dan negara, mereka pun juga punya kecenderungan sebenarnya untuk berpikiran negatif, bahkan jauh lebih banyak gitu, karena kan peluangnya untuk pisah juga besar gitu, karena kan entah itu dari rekan kerja dan lingkungannya itu kan besar sekali gitu loh. Sama semuanya juga perlu gitu loh yang namanya punya komitmen, terus di mana kedua orang itu punya rasa saling percaya gitu loh. Jadi ketika ada rasa saling percaya di antara dua orang atau orang yang menjalin hubungan, itu akan enjoy gitu. Kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang dan kita ngerasain kayak pasti dia akan selingkuh lagi. Nah, itu akan mengganggu sekali gitu loh. Bahkan ketika sebetulnya pacar kita itu nggak bohong, tapi kita selalu menjudgment dia salah gitu. Akhirnya pikiran-pikiran itu nggak baik untuk kita dan pasangan kita dan mengganggu bahkan. Dan bisa merusak hubungan selanjutnya juga. Betul gitu ya. Sekali. Itu dalam konteks berpacaran. Iya. Untuk meningkatkan rasa kepercayaan itu tadi gimana? Rasa kepercayaan yang seperti apa? Kepada pasangan supaya hilang titik katanya selingkuh dan lain sebagainya. Iya. Itu. Biasanya sih ada dua versi nih, ada dua versi. Yang pertama dia itu punya kecenderungan memang overthinking, karena overthinkingnya itu disebabkan oleh pola asuh atau inner child dia di masa lalu, atau dia itu sebenarnya orang netral yang disakitin kemudian dia jadi overthinking. Ada dua sih sebenarnya, ada dua jenis. Nah kalau yang inner child karena di masa kecilnya dia sudah terlalu dikecewain, terlalu overthinking dan sebagainya, memang itu kita tidak bisa merubah secara cepat, tapi kita bisa membantu mensupport dia untuk berpikiran negatifnya itu lebih kita minimalisir. Jadi kita bantu support. Tapi kalau orang-orang yang netral kemudian disakiti, karena banyak sekali sih yang menjalin hubungan terus kemudian dikecewain dan dia akhirnya overthinking. Oh iya pasti kamu selingkuh lagi, pasti kamu berbuat lagi yang kedua dan ketiga gitu kan. Dikecewakan di hubungan sebelumnya, akhirnya mau melangkah di hubungan yang baru itu gimana gitu rasanya. Sepertinya ini ya dalam banget ya. Apakah Anda juga mengalaminya seperti itu? Itu gimana? Oke. Sebenarnya kalau seperti itu tuh, jadi sebenarnya kita juga ini ya, ada beberapa orang itu yang sudah habit selingkuh. Wah. Kalau sudah habit selingkuh, meskipun dia sorry to say, tetap aja punya kecenderungan habit seperti itu. Jadi dia pun juga harus butuh bareng-bareng menjalin rasa kepercayaan gitu. Terus ada juga yang memang dia itu sebenarnya nggak sengaja, entah itu CLBK atau seperti apa, atau memang bukan dia berniatan untuk selingkuh, atau mungkin dia cuman partneran, cuman memang pacarnya yang
menganggap bahwasanya yaitu pacaran. Nah, itu juga bisa kita mengeksplor, kita itu bisa terbuka dengan pasangan kita. Kuncinya adalah kita saling percaya dan saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kalau ada yang ditutupi satu aja, pasti kita akan berpikir bahwasanya ya kamu salah gitu. Nah, tuh kece people yang sekarang sedang menjalin hubungan pacaran harus saling percaya. Jangan terlalu banyak overthinking atau negative thinking kepada pasangan ya. Karena belum tentu pikiran kita seperti itu dan sesuai dengan yang dilakukan pasangan kita di luar sana. Jadi harus membangun pikirannya positif kepada pasangan supaya awet ya, supaya awet. Baik, dilansir dari halodoc.com menyebutkan bahwa negative thinking bisa mengarah ke paranoid. Pendapat Maruta gimana? Oke. Seperti yang saya jelaskan yang di pertama ya, bahwasanya kita itu kalau ngomongin negative thinking itu berkaitan dengan otak. Paranoid pun itu sebenarnya terdapat kerusakan otak di dalamnya. Wah. Ya kan? Nah, ketika otak itu menerima pikiran negatif atau menerima apa ya? Kayak stimulus-stimulus yang negatif. Kayak apa ya? Biasanya kalau orang berjalan itu seperti dia ngeliatin kita, dan kadang-kadang kalau kita jalan terus pas disapa halo terus dia nggak menengok ke kita langsung overthinking dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya awal mula cikal bakal terjadinya paranoid. Nah, kalau paranoid ini kan berkaitan seperti tidak terjadi tidak terjadi tapi kelihatan terjadi. Gitu kan. Nah, sebetulnya itu memang cikal bakalnya dari orang berpikiran negatif, overthinking. Makanya bahayanya kita berpikir negatif itu seperti itu. Sampah-sampah psikologi, sampah-sampah yang seharusnya dikeluarkan itu kita tumpuk. Ya seperti yang saya ceritakan, orang lewat padahal nggak menoleh ke kita, tapi kita ngerasa kayak orang itu nggak suka sama kita. Nah, pikiran-pikiran itu akhirnya kan menumpuk. Lambat laun ketika kapasitas otak kita itu tidak muat untuk informasi-informasi yang negatif, itu akan meledak menjadi bom waktu. Nah, bom waktu itulah yang nanti yang akan membuat orang depresi, orang gangguan jiwa dan lain sebagainya. Bahaya juga ya. Betul sekali. Bahaya jadi juga. Menumpuk pikiran negatif dalam otak, dalam diri ini lama-lama menjadi bom waktu untuk diri sendiri gitu. Betul sekali. Dampak yang muncul ketika orang terlalu banyak berpikiran negatif apa? Dampak secara personal. Secara personal? Oke. Dampak secara personal itu sebenarnya kalau dari beberapa saya nyebutnya klien saya, orang-orang yang punya berpikiran negatif itu dia sepertinya nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang dia itu punya kecenderungan pesimis. Betul, pesimis. Terus kadang-kadang ketika dia itu mau menjalankan sesuatu, dia akan merasa kayak bahasanya pantas gak sih aku gitu. Ragu-ragu gitu. Nah, betul. Seharusnya dia itu tidak berpikir ke depannya itu akan terjadi apa, tapi bagaimana caranya dia bisa melakukan itu. Jadi orang-orang yang punya rasa negatif thinking yang tinggi, dia akan merasa cemas. Nah, ketika cemas itu sudah masuk, dia akan merasa nggak nyaman, kayak akhirnya menjudgment dirinya, akhirnya dia ngerasa insecure, akhirnya kayak menjudgment kayak aku bego, aku bisa nggak sih kayak gini, mungkin apa karena aku yang nggak bisa dan lain sebagainya gitu. Tapi sebetulnya anak-anak yang seperti itu punya potensi yang bagus gitu. Baik, luar biasa. Setelah ini kita akan ngobrol lagi bagaimana sih supaya kita nggak terlalu banyak negative thinking. Mas Maruta akan berbagi tips untuk kece people semuanya. Tetap di Roommate, yang penting nggak rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bambang Julianto MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio Unesa menjadi Kece Radio. Semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat umum. Kece Radio, your easy listening station. Unesa, satu langkah di depan.
Kece Radio. Kece Radio. Rumit yang penting gak rumit, masih barengan Mufti dan Maruta. kita ngobrol-ngobrol tadi di segmen sebelumnya, kita bahas dampak dari negative thinking. Tadi yang disampaikan Maruta seputar dampak negative thinking secara mental, untuk mental. Yes. Nah, apakah negative thinking ini juga berdampak pada kesehatan secara fisik? Seperti apa? Oke. Kalau di dalam ilmu psikologi itu memang ada kaitannya antara psikologis dengan fisik. Fisik dan psikologis dan fisiologis ya. Jadi ketika seseorang itu berpikir negatif, contoh, ketika kita itu dalam keadaan capek, terus kemudian ada nih pikiran bahwasanya apakah besok proyekku berhasil ya, gitu. Terus padahal aku sudah berusaha keras dan lain sebagainya, aku capek dan lain sebagainya. Kemudian dia kan berpikiran negatif, kalau besok gagal, aku pasti mati, aku pasti bego bodoh dan lain sebagainya, menjudge diri sendiri. Yeah. Nah akhirnya pikiran-pikiran itu akan masuk ke dalam proses otak. Jadi di otak itu kan ada beberapa struktur otak nih ya. Ada medula, ada hipotalamus dan lain sebagainya. Nah otak itu akan merespon pikiran-pikiran negatif itu dirubah. Nah dirubahnya itu kadang-kadang ketika otak itu disuruh kerja keras, disuruh kerja yang negatifnya jelek, dia akan mentransferkan darah di dalam tubuh ini akan terdapat beberapa syaraf yang gak bisa nyantol, dalam artian syarafnya itu tertutup. Nah ini disebabkan kenapa? Karena pola pikir. Ketika pola pikirnya gak beres, otomatis saraf-saraf sinaps ya namanya, saraf-saraf sinaps yang ada di dalam tubuh itu akan terganggu. Dan informasinya bahkan semua metabolisme tubuh di dalam tubuh kita itu akan terganggu. Jadi berpengaruh banget ya bagi Iya. kesehatan secara fisik. Saat kita negative thinking mungkin saat doi nggak bales chat, kita jadi nggak lapar, jadi nggak doyan makan. Apakah juga seperti itu? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kan kalau kadang-kadang kalau pikiran kita itu negatif terus, otomatis kan pompa atau aliran darah yang ada di dalam tubuh kan semakin cepat. Terus ada beberapa syaraf itu yang menghambat, terhambat karena memang pikirannya terlalu negatif sekali. Otomatis di otak itu cara kerjanya dia meningkat, otomatis daya pompanya darah juga meningkat, otomatis energi di dalam tubuh juga membutuhkan tenaga yang ekstra untuk mengalirkan darah ke dalam seluruh tubuh. Tenaga ekstra hanya untuk mengatasi negative thinking yang ada di pikiran itu tadi. Iya, betul sekali. Berarti bisa nggak dikatakan bahwa negative thinking itu selamanya buruk? Kalau kita tinjau dari psikologis ya, lebih banyak buruknya sebenarnya. Lebih banyak buruknya. Iya, cuman banyak buruknya kenapa ya? Karena ketika sekali saja orang itu berpikir negatif, otomatis semuanya akan menjadi negatif. Dan ketika orang itu berpikir positif, maka selanjutnya dia akan berpikir positif. Jadi kalau di dalam psikologi itu namanya subjective well-being atau psychological well-being. Kesejahteraan psikologis adalah hal yang utama untuk manusia dengan cara berpikir positif dan happiness. Tadi Maruta juga nyebut bahwa negative thinking itu banyak buruknya. Ada memang atau manfaat dari negative thinking? Kalau dari manfaatnya sih sebenarnya tidak ada ya. Tapi mungkin itu bisa menjadi patokan kita untuk berhati-hati dalam bertindak. Tapi bukan berarti itu kita jadikan sebagai pola pikir untuk kita menjudgment diri kita. Kalau kita merujuk pada di psikologi positif ya,
orang itu, karena kita kan memandang, jadi kalau di psikologi itu ada, kita memandang manusia secara sakit, kita memandang orang secara humanistik, kita memandang orang secara positif. Nah ketika kita, kalau kata Seligman ya, ketika orang itu kita memandang orang itu secara positif, otomatis hal yang kita lakukan adalah kita harus mendapatkan kesejahteraan psikologis. Nah kesejahteraan psikologis itu bisa dibagi menjadi 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau kita merujuk ke masa lalu, kadangkala ya yang saya sebutkan tadi ya, masa lalu itu sangat dominan sekali dalam kehidupan kita. Kalau kata Seligman itu, kita mengatasi masa lalu itu dengan gratitude dan forgiveness. Kita memaafkan masa lalu yang belum tentu terjadi, yang belum tentu karena disebabkan oleh satu orang. Bisa jadi itu juga salah kita, bisa jadi itu juga salah semesta atau dalam konteks event itu yang salah semuanya gitu. Makanya kita harus menerapkan forgiveness. Kita juga bisa menerapkan gratitude karena kita tidak mungkin menjadi manusia yang kuat di hari ini kalau kita tidak pernah mendapatkan cobaan seperti dulu. Jadi kita harus bersyukur gitu loh. Apapun sebabnya, apapun yang terjadi di masa lalu itu membuat kita kuat survive di masa yang sekarang. Dan kita harus gratitude. Itu. Terus yang untuk masa yang sekarang kita harus meaningfulness. Meaningfulness adalah apa yang kita kerjakan sekarang adalah ya kita memfokuskan yang sekarang. Apa yang terjadi ke depan ya kita pikir ke depan. Yang terjadi di sekarang kita harus menjalankan sekarang. Jadi kita harus memanai segala aktivitas itu mulai dari sekarang. Dari kacamata psikologi nih, bagaimana menghilangkan atau mengurangi negative thinking? Masih ada satu. Iya. Yang tadi kan masa lalu, Masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kalau yang masa yang depan itu adalah hope, harapan. Kadang-kala orang itu low motivation. Jadi dia nggak punya motivasi dan sebagainya. Itu akhirnya menyebabkan dia itu hampa. Dia tidak punya tujuan, dia tidak punya cita-cita. Makanya ketika orang itu memiliki motivasi yang tinggi, maka dia akan terbentuk perilakunya itu menuju arah yang dia tuju. Makanya kalau katanya Seligman, untuk menuju hidup happiness dan kesejahteraan psikologis yang paling tinggi tatarannya, itu dia harus bisa menerapkan yaitu tadi sebelum, sekarang, dan sesudahnya gitu. Masa lalu, masa kini, sekarang, dan masa depan. yang akan datang. Betul sekali. Baik, luar biasa. Itu bisa menjadi patokan atau pegangan hidup juga ya. Betul sekali. Masa lalu jadikan sebagai pengalaman, masa kini ya dijalani, masa depan harus sebagai disiapkan, harus dipersiapkan menyongsong masa depan itu. Baik, dari sudut psikologi, bagaimana menghilangkan atau mengurangi negative thinking itu sendiri? Oke. Biasanya kalau negative thinking itu bermula ketika kita mendapatkan stimulus. Mungkin kalau kece people nggak tahu stimulus ya. Stimulus itu biasanya berkaitan dengan segala informasi yang diterima oleh panca indera kita. Entah itu peraba, perasa, penglihatan, dan pendengaran. Rangsangan lah. Nah, betul. Jadi ketika kita mendengar kata-kata bahwasanya biasanya kan ini rumpi ya. Kalau di kalangan mahasiswa atau kece people kan masih dengar rumpi. Biasanya gini. Kamu katanya si A bahwasanya kamu ini habis dapat undian ya, arisan ya. Kok kamu pelit banget sih, nggak mau traktir kita gitu kan. Terus biasanya reaksinya si A kan langsung ya kayak gini. Hah, kamu kata siapa gitu kan. Akhirnya si contoh si N gitu. Oh, berarti si N ini mulutnya gini dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kan kita nggak tahu si N itu apakah benar bilang di si A seperti itu dan sebagainya atau enggak, kan kita nggak tahu gitu. Nah, itu langsung kita menjudgment gitu. Nah, sebenarnya hal itu nggak harus langsung kita kelola mentah-mentah gitu. Makanya ketika kita itu menjadi mahasiswa itu kan kita dituntut untuk berpikir secara kritis, secara rasional. Nah, tujuannya apa? Seperti itu. Ketika kita mendapatkan informasi dari orang yang belum kredibel dan perlu untuk kita validasi gitu kan, kita juga nggak bisa langsung menjudgment buruk gitu loh. Maka caranya seperti apa? Kita terima aja informasinya, tapi nggak kita langsung kelola. Makanya itu masuk ke dalam seni berperang melawan pikiran negatif. Seni berperang melawan pikiran negatif itu tergantung individunya untuk mengelola informasi. Setiap individu itu punya cara sendiri untuk sehat, punya cara tersendiri untuk sembuh.
Kadang-kala mungkin orang itu contoh ya, orang itu batuk minum komik 1 itu sudah selesai. Tapi bisa jadi ada yang minum komik 3, 4, 5 atau mungkin obat lain gitu. Sama seperti kita mengobatin pikiran negatif. Mungkin ada cara ketika kita mengobatin pikiran negatif kita itu dengan cara istighfar contohnya, religionnya dia yang naik. Ya enggak apa-apa, religionnya yang naik. Atau mungkin karena dia suka hening ya, atau dia suka ketika dia punya konflik dan lain sebagainya, itu dia lebih suka meditasi, yoga dan lain sebagainya. Boleh ketika dia dalam keadaan yang tertekan, dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi tapi dia memikirkannya secara negatif, dia boleh yoga, healing, hening, menenangkan di dalam diri, boleh gitu loh. Terus ada orang itu yang sampai dia itu cemas ya, jadi berkeringat, kadang-kadang dia tremor atau dia tuh nggak gerakan refleks gitu loh yang terjadi, kayak getar-getar sendiri dan lain sebagainya. Ada juga itu biasanya di terapi ya, kalau di terapi itu ada kayak semacam busa ditaruh tangannya untuk diremat-remat. Itu karena memang gerakan refleks. Tapi ketika gerakan refleks itu kita harus bisa mengendalikan otak. Karena manusia itu kan bisa mengendalikan tubuhnya ya, tapi dia tidak bisa mengendalikan orang lain gitu kan. Nah, otomatis ketika dia seperti itu, seperti tantrum dan lain sebagainya, dia bisa memberikan sugesti untuk dirinya sendiri bahwasanya oke, saya contoh ya, ketika saya berpikiran negatif dan saya tantrum karena saya takut kalau itu gagal dan membunuh saya dan lain sebagainya, ketika getar, itu mungkin kece people bisa ngomong ke diri sendiri bahwasanya oke, saya Maruta di sini di studio radio Kece TV dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang bahagia, gembira. Jadi itu mensugesti untuk, kan orang-orang yang seperti itu kan dia kayak terbawa ke dunianya dia ya. Dunia traumanya dia. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menarik diri kita yang dari keadaan trauma ke dalam studio ini. Kesadaran kita tarik ke studio ini gitu. Supaya kesadaran kita yang ada di studio ini bisa mengendalikan diri kita yang dari lalu gitu. Apakah itu juga termasuk tips menghindari atau agar tidak negative thinking? Betul sekali. Biasanya kalau negative thinking kan juga dipengaruhi oleh masa lalu nih, ya kan? Aku dulu pernah gagal loh, contohnya. Aku dulu pernah gagal loh ketika aku ujian UAS gitu. Nilaiku dapat jelek 50 karena aku nggak belajar. Nah, ini kemarin aku hanya belajar sedikit gitu kan. Pasti aku gagal dan sebagainya, tapi kan belum tentu itu terjadi gitu loh. Iya, karena belum dijalani tapi sudah berpikiran kemana-mana, berpikiran negatif. Jadi ya mempengaruhi juga ketika actionnya. Iya, dan itu bisa kita narik gitu loh. Oke, sekarang Maruta di studio, Maruta belajar nih gimana caranya supaya dapat bagus gitu. Kita menarik kesadaran kita. Luar biasa informasi dan apa yang disampaikan oleh Mas Maruta mengenai negatif thinking. Kece people semuanya, kalian bisa petik hikmah. Hikmah. Kalian bisa petik informasi baru, ilmu baru mengenai negative thinking. Sebenarnya bahaya nggak sih? Bisa disimpulkan bahwa negative thinking itu berbahaya. Betul sekali. Kalau bisa dihindari, mengapa harus negative thinking? Ya, jadi lebih baik dihindari daripada menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Gitu, betul sekali. Terima kasih Mas Maruta atas kehadirannya di Kece Radio. Boleh saya ngasih tambahan? Oh, silakan. Oke. Closing statement. Oke, untuk Kece people, bahwasanya kalian yang untuk Kece people yang ada di rumah ataupun yang menonton radio Kece TV ya. Kece Radio. Oh, Kece Radio. Yeah. Yang menonton Kece Radio, bahwasanya ketika kalian berpikiran negatif nih, jangan langsung menjudgment bahwasanya Anda itu bodoh. Jangan menjudgment bahwasanya Anda itu orang yang tidak berguna di dunia atau bahkan Anda ingin mati. Enggak. Anda adalah orang yang hebat. Sampai detik ini Anda bisa bertahan itu karena Anda. Dan kalau Anda menjudgment diri Anda sendiri seperti itu, Anda tidak akan pernah berhasil. Saya yakin Anda adalah orang yang hebat. Anda punya potensi yang harus dikembangkan sampai detik ini. Dan Anda sudah bertahan sampai detik ini, itu adalah luar biasa sekali. Kalau Kece People membutuhkan orang-orang yang support, bisa menghubungi SMCC untuk mungkin untuk butuh support, untuk butuh konseling dan sebagainya. Hubungi saja di SMCC, kita akan membantu Anda untuk meminimalisir
supaya tidak berpikiran negatif. Baik, luar biasa difasilitasi oleh MCC UNESA, Satuan Mitigasi Krisis Krisis Center. Di sana bisa ketemu Mas Maruta sebagai konselor di SMCC. Baik, terima kasih Mas Maruta. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk obrolan yang lebih hangat lagi di program Roommate ini ya. Oke. Baik, sama-sama. terima kasih KC People atas kesetiaan kalian semuanya. Tetap stay tune di KC Radio untuk update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Mufti pamit, terima kasih Mas Maruta. Thank you. KC Radio, your easy listening station. Roommate yang penting Yang penting gak gak rumit. rumit. Thank you.